Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Putri Samara Rambe. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas takhrij hadis, dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mentakhrij hadis seperti yang sudah saya pelajari beberapa minggu belakangan ini. Baik, langsung saja kita masuk. Hadis ini yang saat ini ada di belakang saya adalah hadis pertama yang diberikan oleh dosen saya untuk ditakhrij. Lalu setelah kita mendapatkan hadis yang ingin kita tahrij, yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari di Mu'jam Al-Mukhfaros matan hadis ini, matan hadis yang ada pada hadis ini. Seperti hadis saya itu adalah mala usiyata sawak, kan? Setelah kita mencarinya, disitulah kita baru tahu hadis ini tuh ada di pada imam apa saja. Pada Mu'jam Al-Mukhfaros itu terdapat sampai kalau tidak salah 7 jilid, dan untuk mempermudah saya menggunakan PDF Mu'jam Al-Mukhfaros untuk mencari hadis saya tersebut. Kalau seandainya teman-teman masih bingung bagaimana cara mencari hadis kalian di Mu'jam Al-Mukhfaros itu, kalian tenang saja, karena Mu'jam Al-Mukhfaros itu tuh matanya sesuai dengan abjad. Jadi seperti ini, seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya hadis saya kan itu berasal dari kata mim. Nah, berarti kita tinggal mencari di mana jilid yang merekanya itu membahas awal hurufnya itu tentang mim gitu kan. Nanti di situ semuanya akan ada, semuanya lengkap. Nah, seperti itu saya sudah mendapatkan ini matan hadis saya seperti ini, mala usi yatasawak wa huwa shaim. Persis sama dengan hadis yang diberikan oleh dosen saya, dan bisa dilihat di sini kalau misalnya hadis saya itu ada di kitab Imam Tirmizi dan juga kitab Imam Ahmad. Dan ya, kitab saya ada pada hadis Imam Tirmizi dan juga pada Imam Ahmad. Untuk mencari hadis dari Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad tersebut, saya menggunakan PDF juga. Nah, selanjutnya setelah saya mendapatkan hadis dari Imam Tirmizi dan Imam Ahmad tersebut, karena di hadis saya hanya ada 2 imam, saya menjadikan Imam Tirmizi itu sebagai hadis pokok dan Imam Ahmad sebagai hadis kundernya. Setelahnya kita masuk pada skema sanad. Nah, skema sanad itu apa? Skema sanad itu adalah jalur bagaimana penyampaian hadis itu bisa sampai dari Nabi ke siapa ke siapa ke siapa. Jadi jelas di situ ya. Seperti pada skema sanad saya itu dari Nabi ke Amir bin Rabi'ah, ke Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dan seterusnya. Setelah selesai skema sanad, sekarang kita masuk ke skema sanad gabungan. Apa itu skema sanad gabungan? Skema sanad gabungan adalah ketika ada 2 hadis dalam satu kitab dan kita mencari hadis itu di mana, dari siapa hadis itu bertemunya ke siapa, hingga akhirnya ada di kitab si Imam Tirmizi dan juga ada di kitab si Imam Ahmad. Dan bisa dilihat dari pencarian saya di sini kalau misalnya hadisnya itu berbagi dari Sufyan. Dan setelah memasuki skema sanad gabungan, kita kembali lagi untuk mencari tentang nama lengkap guru-guru jarwa ta'dil atau pendapat ulama tentang para orang-orang yang ada di skema sanad sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini contohnya seperti ini ya. Dari Amir bin Rabi'ah ada nama lengkap, ada nama guru. Setelah itu juga ada nama murid dan juga pendapat ulama. Nah, dari pendapat ulama atau yang kita biasa sebutkan jarwa ta'dilnya, kalau dari situ kita bisa mendapatkan dari situ kita bisa mendapatkan kapan tahun wafat dan tahun lahir beliau. Di sana juga terdapat bagaimana menurut ulama tentang hadis yang mereka riwayatkan. Jadi dari natijah atau kesimpulan yang saya dapatkan dari hadis ini, kalau misalnya hadis ini tuh hadis hasan. Kenapa bisa saya simpulkan kalau misalnya hadis ini hadis hasan? Hadis ini tuh dia kuat, tapi dia mempunyai cacat.
cacatnya itu ada pada perawihnya yang nomor 3, yaitu Asim bin Ubaidillah. Nah, kenapa dibilang si Asim Ubaidillah ini adalah orang yang jujur, orang yang taat, tapi beliau itu punya satu kelemahan, yaitu hafalan beliau itu kadang kacau atau sering lupa. Seperti ini jarwa takdilnya. Kami tidak mengetahui milik periwayat dari seorang yang lemah dan terkenal kelemahannya kecuali Asim bin Ubaidillah itu. Dan juga yang satu ini Ibnu Hirashi dan lainnya berkata hadis ini kalau misalnya doif. Abu Bakar bin Khuzaimah berkata, aku tidak berhujjah dengan buruknya hafalannya di situ.